Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semua yang hadir di acara live Instagram Ngopi Bareng Bu Nunu sore hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Sebentar. Saya mau terlebih dahulu sebelum memulai acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu sore hari ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu guru semua yang sudah bergabung sore hari ini menemani saya di acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu sore hari ini dengan topik yang sangat spesial terkait dengan kupas tuntas pendidikan profesi guru. Nah, yang sudah bergabung silahkan menuliskan kota asalnya ya, seperti biasa. Saya akan sapa yang sudah bergabung, ada dari Deli Serdang, ada di mana lagi nih, Balikpapan, kemudian Indramayu, Surabaya, Agam, Depok, Lampung Tengah, Jayapura, Palangkaraya, mana lagi nih? Ya, kemudian ada juga Makassar, Banyumas, Denpasar, Dompu, Sigi, Makassar ya sudah hadir, Jambi baik sudah hadir, terima kasih Ibu yang sudah bergabung. Dari Bajawa NTT terima kasih Bajawa, kopinya enak sekali dari NTT, kemudian Brebes, Palembang. Dari Lubuk Linggau, terima kasih Lubuk Linggau sudah bergabung, Purbalingga. Ya, silahkan terus menulis dan saya akan memulai terlebih dahulu sambil menunggu Bapak Ibu bergabung bersama kami. Saya ingin menyapa semua keluarga saya tercinta, Bapak Ibu kepala dan tim dari Balai Guru Tenaga Kependidikan, Kantor Tenaga Kependidikan, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan seluruh Indonesia yang juga sudah membersamai acara ngobrol pintar bareng Bu Nunu sore hari ini, karena pastinya ingin mendapatkan info terbaru tentang topik yang dibahas dalam acara ngopi agar bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu guru di wilayah kerja masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, terima kasih ya yang sudah bergabung di ngopi sore hari ini. Sudah ada 15.000 lebih ya Bapak Ibu guru yang sudah bergabung. Terima kasih atas atensinya. Tapi sebelumnya sabar dulu ya, saya akan menjawab semua pertanyaannya. Bukan hanya tentang guru tertentu, tapi juga PPG calon guru yang akan kita kupas tuntas pada sore hari ini. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Hari ini saya juga ingin mengumumkan nih beberapa properti dari ngopi ya, ngobrol pintar bareng Bu Nunu, seperti kaos yang saya kenakan. Kemudian juga ada kopi yang saya kenakan, yang saya minum juga sudah tertuang dalam mug bergambar ngopi ya, ngobrol pintar. Semoga ini menambah semangat kita semua untuk mengikuti ngopi kita sore hari ini. Nah, sore hari ini saya ditemani oleh kopi kesayangan saya juga ya. Saya memang penggemar kopi dalam negeri. Hari ini saya ditemani oleh kopi Arabica Bali Kintamani. Tentu yang dari Bali, terima kasih ya, kopinya enak sekali. Kopi yang berasal dari dataran tinggi di Kintamani di Bali dan dikenal dengan cita rasa yang luar biasa, yaitu asam segar seperti buah jeruk dengan aroma bunga yang khas. Kopi tumbuh di lahan vulkanik subur di ketinggian sekitar 1.000 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dan biasanya ditanam secara organik dalam sistem pertanian tradisional Bali yang disebut dengan subak ya. Ciri khasnya ringan namun kompleks, membuat sangat digemari banyak sekali penggemarnya ya, dan dijual di hampir semua kedai kopi, terutama digemari oleh penikmat kopi Arabica dari berbagai daerah Indonesia. Saya coba dulu kopi Bali Kintamaninya. Ya, saya juga menyapa kembali Bapak Ibu yang sudah menulis ya. Ada dari berbagai daerah. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan kali ini yang bergabung sudah di angka 17.300 lebih yang sudah bergabung. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, topik hari ini sangat menarik ya, dan sangat ditunggu-tunggu di setiap Instagram live ngopi saya, dan saya dapatkan dari DM Instagram, baik dari chat gitu, pertanyaannya kurang lebih secara garis besar kalau dikelompokkan dalam berbagai pertanyaan dalam kelompok besar gitu ya. Pertanyaannya begini contohnya ya. Bagaimana Bu nasib kami lulusan PPG calon guru yang tidak lulus seleksi SNP 3K? Lalu berikutnya, kapan Bu PPG prajabatan atau calon guru dibuka? Lalu ada lagi, apa sih syaratnya mengikuti seleksi administrasi? Saya sudah lolos tahun lalu kok belum dipanggil-panggil gitu. Kemudian ada lagi nih, apabila mapel mengajar di prodi jurusan saat ini S1 D4 berbeda,
apakah saya tetap bisa mengikuti PPG? Lalu bagaimana sih agar bisa daftar melalui SPTJM? Dan masih banyak pertanyaan lagi ya. Jadi yang dikelompokkan ada calon guru, kurang lebih pertanyaannya itu. Lalu untuk guru tertentu ya terkait dengan bukan pelaksanaan pembelajarannya ya, lebih kepada seleksi administrasi, mengapa saya nggak lolos, mengapa saya NIK-nya nggak valid, kenapa saya sudah lolos tahun lalu belum dipanggil, dan kurang lebih pertanyaan seperti itu, kapan batch 3-nya dimulai, kurang lebih seperti itu, apakah UKPPG-nya bisa dimajukan, dimundurkan, dan lain sebagainya. Itu yang saya dapat ya, karena saya membaca semua komentar baik maupun komentar kurang, intinya adalah semua komentar yang Bapak Ibu tulis, adik-adik, mahasiswa calon guru tulis, saya baca semuanya. Jadi saya tuh membaca semua semuanya. Tetapi memang tidak berkesempatan untuk menjawab, dikarenakan memang saya akan kelompokkan dan saya jawab dalam acara spesial seperti sore hari ini. Nah, Bapak Ibu dan seluruh yang mengikuti acara sore hari ini, ngobrol pintar bareng Bu Nunu, saya tentu tidak sendiri. Biasa ya, dalam setiap acara ngopi saya ada teman ngopi yang istimewa. Sore hari ini teman ngopi saya siapa lagi kalau bukan Mas Ferry Maulana, Direktur PPG, yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu guru semua seluruh Indonesia. Sebelum saya menghadirkan Mas Ferry, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang seputar kebijakan pendidikan profesi guru ya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara ini sangat membutuhkan guru-guru profesional dan kompeten. Nah, guru-guru yang mampu membawa perubahan nyata di ruang-ruang kelas, baik di desa maupun di kota, atau baik di sekolah-sekolah daerah bukan 3T maupun daerah 3T ya. Semua membutuhkan uluran tangan dan kontribusi para guru profesional di seluruh Indonesia. Nah, untuk menjawab kebutuhan tersebut, Kemendikbudrismen terus berupaya untuk meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Intinya adalah kesejahteraan guru yang disampaikan pada masa Hari Guru sudah kita realisasikan melalui pemenuhan pendidikan profesi guru. Tentu diikuti dengan redistribusi guru ya di seluruh Indonesia, guru-guru yang masih mengumpul di sekolah-sekolah perkotaan kita redistribusi, tujuannya selain memenuhi kebutuhan guru juga agar Bapak Ibu guru dapat mendapatkan beban kerja yang sesuai dan pada akhirnya mendapatkan sertifikasi tunjangannya. Nah, sore ini topik utama kita bahas adalah topik pertama yang tentunya yang ditunggu-tunggu oleh semua pihak, yaitu tentang bagaimana peluang penyerapan lulusan PPG bagi calon guru. Baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta. Jadi di sini peluang penyerapannya itu bukan hanya menjadi ASN ya, karena panggilan jadi guru itu adalah mengganti guru pensiun. Guru pensiun ada di sekolah negeri maupun di sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Topik kedua adalah terkait dengan seleksi administrasi periode kedua untuk PPG guru tertentu tahun 2025. Jadi ada dua topik besar yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini ya Bapak Ibu. Bagi yang masih ada pertanyaan di luar yang tadi saya sudah sampaikan di atas, silakan menuliskan kembali di dalam kolom komentar. Saat ini di chat yang sekarang di live Instagram ini nanti akan dikurasi oleh teman-teman, akan saya jawab gitu ya. Nah, sekarang saya dulu menjelaskan terkait beberapa hal yang sekarang menjadi pertanyaan Bapak Ibu guru semuanya atau calon guru tentang lulusan PPG calon guru. Saya mohon Ibu Bapak menyimak dengan baik penjelasan saya ini ya. Supaya Bapak Ibu mendapatkan gambaran penjelasan yang komprehensif dan bagaimana sih positioning Kemendikbudrismen dalam hal penempatan calon guru ya. Jadi yang pertama saya ingin mengajak Bapak Ibu semua bersyukur menjadi lulusan PPG calon guru ya, karena tidak semua orang berkesempatan dan sudah mendapatkan sertifikat pendidik melalui jalur beasiswa. Karena ini sangat terbatas, sementara peserta yang menginginkan itu berkali-kali lipat. Jadi bersyukur Bapak Ibu yang sudah terpanggil melalui pendidikan profesi guru, calon guru dan mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Ini adalah pencapaian luar biasa yang wajib disyukuri oleh semua orang termasuk kami, karena sudah mendapatkan orang-orang terbaik menjadi calon guru yang lulus PPG calon guru. Tidak semua orang ya bisa mendapatkan kesempatan ini. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi,
ini kesempatan yang luar biasa. Belum tentu pada masa-masa yang akan datang akan ada lagi bantuan beasiswa untuk PPG ini. Karena ini untuk tahun pertama, kedua, ketiga kita masih mampu meyakinkan pemerintah, LPDP untuk memberikan bantuan berupa beasiswa bagi calon guru. Ya, karena ini baru pertama kali ya ada bantuan beasiswa, dan di jabatan profesi lain belum ada bantuan beasiswa calon guru, calon guru atau calon profesi selain ikatan dinas. Ini adalah bantuan beasiswa, dan saya sangat berharap Bapak Ibu yang berkesempatan ini bersyukur, termasuk kita semua. Yang kedua terkait dengan formasi ASN P3K ya Bapak Ibu, yang katanya yang saya dapatkan dari baca-baca itu habis ya, atau tidak tersedia lagi di daerah. Nah, ini yang perlu saya tegaskan bahwa usulan formasi ASN P3K itu adalah kewenangan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Kemenpan RB, bukan Kemendikbudrismen. Jadi pada saat itu sebagai contoh, pada saat itu kita mengusulkan ada 416.000 dengan memperhitungkan semua formasi yang pensiun yang kosong, namun terus menerus melalui penetapan formasi itu antara pemerintah daerah dengan Kemenpan RB itu formasinya menjadi 170-an ribu, sehingga kewenangan penetapan formasi betul-betul di luar kewenangan Kemendikbudrismen. Kemenangannya kalau kita lihat dalam sebuah diagram gitu adalah di ujung, hanya memberikan pertimbangan jumlah kebutuhan formasi di seluruh Indonesia yang akan pensiun atau yang harus digantikan diisi itu berapa orang. Nah, itu penjelasan yang utama. Jadi dalam tata kelola rekrutmen guru tidak hanya di Kemendikbudrismen saja ya yang menentukan. Misalnya ada pengunduran jadwal, ada pengumuman yang terlambat, itu sama sekali Kemendikbudrismen tidak dalam posisi sebagai penentu ya. Jadi di sini ada kementerian lembaga lain yang terkait dalam menentukan semua kebijakan atau pengambilan keputusan. Sekali lagi Kemendikbudrismen adalah merekomendasikan jumlah formasi termasuk daerah-daerah mana yang pensiun yang akan diisi dan siapa yang bisa mengisi. Kalau pada akhirnya pemerintah daerah menetapkan prioritas mana, itu ada ketentuannya, jadi ada diatur dalam Permenpan RB nomor 3 Permenpan ya, nomor 348, yang mana di sini mekanisme seleksi dan urutan pelamar ASN P3K diatur. Misalnya yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua guru XTHK 2, yang ketiga pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data BKN, yang keempat guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Dapodik di Kemendikbudrismen minimal 2 tahun mengajar, dan yang terakhir baru lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan data di Kemendikbudrismen. Nah, urutan prioritas 1 sampai 5 itu bukan Kemendikbudrismen yang mengatur ya. Ini adanya di dalam Permenpan, sehingga setiap daerah tentu akan mengikuti urutan prioritas ini. Jika formasinya sesuai yang awalnya 416.000, maka semuanya akan bisa terserap. Namun kemudian beberapa daerah mengusulkannya lebih kecil daripada perhitungan kebutuhan yang ada, sehingga ini mempengaruhi penyerapan calon-calon yang sudah kita siapkan. Jadi mohon dipahami oleh Bapak Ibu semua ya, bahwa proses ini dirancang untuk menghormati pengabdian guru yang sudah terlebih dulu mengajar puluhan tahun sebagai honorer. Jadi bukan hanya soal diskriminasi, tapi ini adalah aturan yang tertuang, dan Bapak Ibu guru yang sudah mengajar semua puluhan tahun di prioritas 1 sampai 4 itu ada di dalam data BKN, dan mereka adalah guru milik Pemda. Jadi status mereka meskipun masih honorer adalah guru Pemda atau Pemprov. Ya, mereka sudah dimiliki oleh Pemda ataupun Pemprov, dan Pemda atau Pemprov itu berkewajiban untuk menuntaskan hal tersebut sesuai dengan amanah dari Permenpan ya, Kementerian Pan RB. Jadi penuntasan honorer itu wajib dilakukan oleh Pemda, dan guru-guru poin 1 hingga 4 adalah milik Pemda dan milik Pemprov. Mereka adalah pemiliknya. Kemendikbudrismen ini tidak sebagai pemilik, tapi pembina ya, pembina JF guru. Dan yang ketiga nih Bapak Ibu ya, terkait lulusan PPG calon guru.
Nah, untuk lulusan PPG calon guru yang belum diterima sebagai ASN P3K guru atau belum mengabdi di sekolah-sekolah lain, jadi kan sebenarnya menjadi guru itu tidak hanya menjadi ASN ya, karena panggilan jadi guru itu bisa di mana saja Bapak Ibu, karena panggilan kita itu untuk menjadi guru. Nah, kami memahami bahwa banyak dari ibu dan bapak lulusan PPG calon guru atau adik-adik ya lulusan PPG calon guru yang belum berhasil dalam seleksi ASN P3K guru tahun ini. Tapi saya ingin tekankan sekali lagi ya bahwa kesempatan itu belum tertutup. Itu belum akhir ya. Jadi banyak para pencari kerja itu bertahun-tahun ya berjuang. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat guru honor itu ada yang mengabdi hingga 10-15 tahun. Masih ada kesempatan seleksi berikutnya. Jadi Kemendikbudristek memposisikan lulusan PPG calon guru sebagai bagian penting dari upaya pemenuhan guru profesional dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Maka walaupun Bapak Ibu adik-adik tidak menjadi ASN atau belum berkesempatan menjadi ASN, tapi berkesempatan mengajar itu masih terbuka. Jadi kesempatan mengajar itu masih sangat terbuka, baik itu mengajar di sekolah negeri, di sekolah swasta, sekolah internasional, SILN, hingga kemarin kami melakukan rekrut sekolah rakyat. Jadi semua kebutuhan guru di Indonesia ini itu penyedianya adalah Kemendikbudristek. Yang perlu diketahui, semua kebutuhan guru, apakah itu nantinya sekolah unggul, apakah itu nantinya sekolah rakyat, apakah SILN, semua kebutuhan guru itu berasal dari Kemendikbudristek. Semua memintanya kepada kita. Jadi kesempatan itu selalu ada, selalu terbuka luas. Tapi mohon diperhatikan bahwa ada syarat-syarat pada saat itu pemerintah daerah siapa yang akan diprioritaskan karena ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk penuntasannya. Nah, di bawah yang baru-baru ini kita juga sudah merekrut calon guru dari talent pool yang kita punya untuk memenuhi kebutuhan guru di Kemensos. Jadi menjadi guru itu tidak harus berstatus ASN ya, adik-adik. Untuk itu tetaplah percaya, yakin pada kemampuan diri, dan terus semangat membersamai dan memberikan layanan pendidikan terbaik kepada murid. Karena peran Bapak Ibu Guru sangat berarti dimanapun dan status apapun. Kami juga terus berupaya berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar lulusan ini dapat mengisi kekosongan guru baik di sekolah negeri maupun swasta. Tentunya Kemendikbudristek tetap menempatkan lulusan PPG calon guru sebagai bagian penting dalam upaya pemenuhan guru profesional dan peningkatan mutu pendidikan secara nasional. Kami juga berharap ya adik-adik semuanya lulusan PPG calon guru khususnya generasi muda berani untuk mengambil peluang meski tidak di domisilinya atau misalnya daerah 3T. Kemarin kasus untuk guru sekolah rakyat banyak yang tidak bersedia karena jauh dari tempat tinggal. Nah ini yang tantangan yang harusnya adik-adik semua ambil ya, karena kesempatan 2 tahun misalnya pengabdian di daerah-daerah 3T atau di daerah di sekolah-sekolah rakyat itu adalah kesempatan untuk menguji apakah ilmu yang adik-adik dapatkan selama setahun itu benar-benar siap diimplementasikan ya, karena ini baru dapat ilmu tetapi belum implementasi gitu ya. Jadi ini sebenarnya kami mengundang kontribusi adik-adik semua, kesediaannya untuk jika kita ada tawaran seperti kekosongan di sekolah-sekolah yang dibutuhkan, itu bersedia mengambil bagian. 2 tahun itu tidak lama adik-adik ya, itu untuk waktu pengabdian dan menguji kapasitas diri itu di situ tempatnya. Jika sudah pernah mengabdi di daerah 3T atau di daerah-daerah sekolah-sekolah yang membutuhkan, itu nilai tambah bagi kita semua. Nah, kesempatan menjadi guru sangat luas ya, sekali lagi terbuka di wilayah Indonesia. Di negara kita tuh masih banyak, asal bersedia ditempatkan di luar tidak harus di zona nyaman di tempat yang sekarang berada, disesuai dengan tempat tinggal, itu bisa saja pengabdian itu diberikan. Jadi Bapak Ibu semua dan adik-adik masih banyak sekali ruang untuk berkontribusi, masih banyak peluang yang bisa didapatkan untuk mengajar dan menginspirasi. Demikian penjelasan saya terkait dengan PPG calon guru, agar dapat dipahami secara utuh, jangan dipotong-potong ya. Mohon bantuannya juga untuk menyampaikan informasi ini dengan benar kepada rekan guru lainnya, rekan calon guru lainnya, jangan dipotong-potong supaya semua mendapatkan gambaran yang paripurna. Nah ini adalah penjelasan saya ya
terkait dengan calon guru, sebelum saya mengundang Mas Direktur, saya juga ingin sedikit memberikan penjelasan terkait dengan PPG seleksi administrasi tahap 2 untuk PPG guru tertentu. Jadi adik-adik calon guru, kalau ada pertanyaan silahkan ya ditulis, nanti akan kami jawab dan Mas Dir. Nah, kita juga akan bahas mengenai seleksi administrasi tahap 2 untuk PPG bagi guru tertentu tahun 2025 ya, yang saat ini sedang berlangsung. Nah, ini menjadi langkah awal bagi para guru sebelum menjalani proses pendidikan profesi itu ya melalui seleksi administrasi. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa guru yang mengikuti PPG calon guru atau PPG guru tertentu adalah guru-guru yang memenuhi syarat, benar-benar aktif mengajar dan memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek yang ada. Sasaran PPG guru tertentu yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen ini pada tahun 2025 adalah 800.000, Bapak Ibu ya, 800.000. Dan saat ini baru hampir 600.000 yang sedang berproses mengikuti PPG, sehingga masih ada sisa kuota sebesar 200.000 pada tahap ini. Kalau menghitung angka 800.000 adalah semua guru masuk dalam perhitungan 800.000 ini. Semua guru, karena kita punya guru 3 juta, 249.000-nya belum S1, sisanya sudah PPG, yang belum adalah 800.000 itu tanpa kecuali 800.000 itu. Nah, sekarang catat baik-baik ya Bapak Ibu, prosesnya masih dibuka terus hingga tanggal 12 Agustus 2025. Seleksi administrasi itu belum berakhir ya. Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu segera melakukan seleksi administrasi, dan jika masih ada kendala di mana itu masih banyak waktu hingga tanggal 12 untuk bisa dipenuhi. Kami mengajak Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat untuk segera melengkapi berkas serta menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan guru lainnya. Ingat, masih sampai tanggal 12 Agustus, jangan nunggu batas waktu berakhir sehingga ketika mendapatkan hambatan itu segera dapat ada solusinya. Kemudian kenapa ini menjadi penting sih seleksi administrasi ini? Perlu dipahami bahwa sertifikat pendidik diperoleh dari PPG. Itu bukan sekedar syarat administratif belaka, tapi pemenuhan amanat konstitusi. Ya, bukan hanya syarat administrasi bahwa guru itu harus punya serdik, tapi adalah amanat konstitusi dan juga peningkatan kompetensi, karena nanti akan ada pembelajaran yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sebenarnya wujud komitmen negara seperti yang disampaikan oleh Presiden pada saat Hari Guru maupun beberapa kali disampaikan oleh Pak Menteri kita terkait dengan hal tersebut. Nah, ini bentuk penghargaan sebenarnya terhadap dedikasi Bapak Ibu yang setiap hari sudah hadir dengan penuh cinta dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anak bangsa. Nah, saya udah banyak bicara ya, saya boleh dong ngopi sedikit. Dan sambil menunggu kehadiran Mas Ferry. Oh, Mas Ferry, silahkan. Mas Diri, apa kabar? Alhamdulillah, ya, Bu. Silahkan. Nah, ini Mas Ferry sudah ada, apa kabar? Dari agenda apa saja hari ini? Alhamdulillah, Bu. Hari ini dari pagi ada spasi GTK, juga sosialisasi tentang seleksi administrasi PPG. Oh, ada ya. Di spasi tadi pagi? Betul, Bu. Lalu rapat dengan Pak Menteri dan sekarang dengan Ibu ya. Oh iya, jadi sama ya, kita pagi tadi sudah banyak agenda penting, dan kalau Mas Dir tambah lagi ada spasi dan juga ada menemui tamu dari Ambon ya. Terkait dengan PPG juga. Nah, itu kita sudah siapkan kopi buat Mas Ferry, silahkan diminum dulu. Terima kasih, Bu. Mas Dir, ini tadi saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu guru dan calon guru terkait dengan dua hal penting. Hal penting yang disampaikan hari ini terkait dengan pertanyaan terkait PPG calon guru dan seleksi administrasi ini. Menurut Mas Dir, apakah PPG bagi calon guru akan dibuka kembali? Dan bagaimana kebijakannya ke depan? Baik, terima kasih Bu Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang PPG bagi calon guru merupakan program yang menghadirkan guru baru yang profesional gitu Bu. Dalam pembukaan PPG calon guru tentu didasari atas kebutuhan jumlah guru sesuai dengan bidang studi pada satuan pendidikan yang memerlukan itu. Jadi selama kebutuhan tersebut ada, maka program ini tentu akan tetap ada, Bu. Nah, PPG calon guru sejak beberapa tahun terakhir ini dilaksanakan dengan beasiswa. Dan kami masih terus berupaya, Bu Dirjen, untuk mengalokasikan beasiswa pendidikan
untuk peserta PPG calon guru ini, atau dulu disebut sebagai PPG prajabatan ya Bu ya. Karena kita tahu bahwa kita tidak tahu Bu sampai kapan beasiswa ini akan terus disediakan. Tapi satu hal yang penting Bu Dirjen, bahwa calon guru ini mesti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik gitu. Nah, ini juga mereka dituntut untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang mendalam bagi siswa, kemudian juga menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Mungkin itu Bu Dirjen rencana-rencana kita. Terima kasih. Jadi tetap akan ada ya? Insya Allah Bu Dirjen. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaannya, banyak pertanyaan, kapan Prajab dibuka, akan dibuka tahun ini. Kita lihat perkembangannya Bu Dirjen, Insya Allah ya. Oke. Lalu untuk peluang mendaftar menjadi sekolah rakyat ini kan tadi saya sampaikan ya, calon guru ini kan banyak sekali dibutuhkan ya. Karena sekarang setiap guru baru harus lulusan bersertifikat pendidik gitu ya. Untuk sekolah rakyat ini bagaimana kemungkinannya? Apakah akan ada tahap 2? Apakah lulusan PPG calon guru masih bisa mendaftar? Ya, baik Bu Dirjen, terima kasih. Kemarin beberapa waktu lalu kan sudah dibuka ya Bu, 100 sekolah rakyat ya di 100 tempat, dan alhamdulillah Bu Dirjen sudah hampir 1.500 lulusan kita dari PPG itu yang lolos ya sebagai guru di sekolah rakyat. Jadi ini alhamdulillah. Nah, ini mereka juga telah menyelesaikan proses pengisian DRH pada aplikasi yang terakhir pada tanggal 20 Juli kemarin. Nah, saat ini Bu Dirjen, kami dengan tim Kementerian Sosial masih terus berkoordinasi dalam penyiapan sekolah rakyat tahap berikutnya, karena Ditjen GTKPG ini memiliki peran penting Bu dalam pengadaan guru di sekolah rakyat. Semoga nanti di seleksi tahap berikut Bu, ini semakin banyak lulusan kita yang berkesempatan, kemudian juga bersedia, dan yang lebih penting adalah siap ditempatkan ini di seluruh lokasi sekolah rakyat yang ada Bu. Gitu. Banyak ya, jadi kemarin apakah semua terpenuhi yang tahap 1? Hampir semua terpenuhi Bu. Ada yang belum ya? Ada beberapa wilayah yang memang belum, tetapi secara umum terpenuhi secara pokok. Setelah mereka terpenuhi, ada yang mengundurkan diri kah, Mas Dir? Ya, ada beberapa yang mengundurkan diri Bu. Alasan mereka apa? Ya, ini umumnya? Biasanya karena lokasi terlalu jauh, padahal mereka sudah menyatakan bersedia gitu kan. Tapi secara umum teman-teman yang lain tetap berteguh hati untuk bisa melaksanakan tugas di sekolah-sekolah yang mungkin domisilinya jauh dari lokasinya. Jadi ya itu tadi beberapa pertanyaan ya terkait dengan pembahasan saya yang panjang tentang PPG calon guru. Ada lagi nggak pesan yang pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke Mas Dir terkait dengan PPG calon guru yang harus kita jawab nih? Misalnya tadi harapannya untuk mereka yang akan ikut seleksi sekolah rakyat nanti itu seperti apa? Ya, harapannya mereka ketika menyatakan bersedia dan juga sudah menentukan dirinya mengikuti proses rekrutmen di sana, itu harus komitmen dengan keputusan yang diambil. Karena banyak yang ngantri ya? Karena banyak yang mengantri dan sayang gitu, ketika dia sudah dinyatakan diterima, tapi kemudian mengundurkan diri. Ada berapa orang yang kemarin masuk di data? Ini harus kita cek datanya kembali Bu Dirjen ya. Ada beberapa ya Bu. Jadi ada beberapa yang kemarin mengikuti proses seleksi guru sekolah rakyat, kemudian setelah kita sampaikan formasi sudah dikunci, ternyata mengundurkan diri, padahal sebenarnya di belakangnya itu banyak yang ngantri gitu ya. Betul, Bu. Karena ini kesempatan seperti yang tadi saya sampaikan, pengabdian itu hanya boleh di mana saja dan bisa berbatas waktu, misalnya cukup 2 tahun di daerah 3T dan lain sebagainya. Untuk sekolah rakyat ini sangat dinanti kontribusinya Bapak Ibu, dan menurut Mas Dir akan dibuka tahap-tahap berikutnya ya untuk rekrut guru ini, dan seperti yang perjuangan kita untuk pemenuhan guru sekolah rakyat itu dari lulusan PPG calon guru. Jadi kita sudah panjang tadi bahas PPG calon guru ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan silakan dituliskan. Saya akan berpindah ke topik berikutnya terkait dengan PPG seleksi administrasi tahap kedua PPG calon guru. Silakan Mas Dirferi. Kita mulai pertanyaan yang masuk terkait dengan PPG guru tertentu. Tapi sebelumnya kalau mau diminum kopinya boleh, tapi saya mau minum kopi. Silakan Bu. Iya. Nah, Mas Dir, boleh diceritakan tidak bagaimana sih pelaksanaan program PPG khususnya seleksi administrasi guru tertentu di tahun 2025 ini? Ya,
Sebetulnya Bu, pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini kan fokus pada penuntasan sertifikasi bagi guru tertentu atau dulu disebut sebagai PPG dalam jabatan ya Bu. Supaya ini lebih efektif sesuai dengan peraturan, terutama Permendik Butristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Jadi kalau untuk sasaran seleksi atau sasaran seleksi administrasi PPG guru tertentu tahun ini Bu, ini adalah guru yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi mereka itu adalah guru yang tercatat aktif mengajar pada saat pelaksanaan PPG. Jadi sebagai guru aktif itu mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023-2024. Kemudian beliau atau mereka juga sebagai guru yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi saya juga izin Bu Dirjen menginformasikan bahwa saat ini telah ada informasi linearitas yang terbaru dan ini memberi kemudahan kepada Bapak Ibu guru kita yang sudah ngajar ya. Yang sudah ngajar ya. Jadi Bapak Ibu ini dapat secara mandiri cek bidang studi linearitasnya. Bidang studinya ini linear atau tidak sesuai dengan Kepdirjen GTKPG nomor 1 tahun 2025. Khusus untuk PPG guru tertentu. Khusus untuk PPG guru tertentu. Nah ini yang apakah mereka cocok dengan bidang studi yang diampu pada program studi PPG-nya. Nah ini bisa diunduh Bu dengan sangat mudah gitu ya di laman PPG Dikdasmen Go ID. Jadi kalau sudah diunduh, kita pelajari, mungkin akan menemukan secara garis besar apa sih substansi penting dari Kepdirjen itu? Sebetulnya ini menekankan bahwa pendidikan profesi guru, terutama untuk calon guru itu adalah strict terhadap linearitas yang ada. Calon guru. Untuk calon guru. Sedangkan untuk guru tertentu, ini memang lebih kepada pemberian implementasi. Iya, implementasi dan afirmasi ya Bu ya, untuk memberikan kesempatan guru-guru yang sudah sekian tahun lama mereka tidak bisa mengakses pendidikan profesi, diberikan kesempatan untuk ikut PPG berdasarkan bidang tugas ataupun mapel yang diampu. Iya, jadi ini beruntung sekali Bapak Ibu keluarnya Kepdirjen ini adalah afirmasi bagi Bapak Ibu guru yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan PPG dikarenakan pengabdian di bidang tugas yang sekarang itu tidak linear dengan ijazahnya. Ini khusus untuk PPG guru tertentu ya. Jadi bukan berlaku untuk calon guru kan? Tidak berlaku untuk jadi calon guru. Perlu yang paling ditegaskan adalah di situ ya. Jangan disamakan gitu. Terima kasih ya, ini sebenarnya banyak yang berterima kasih ya dengan keluarnya Kepdirjen ini. Harapannya memang penuntasan 800.000 itu bisa kita lakukan di tahun ini ya untuk guru tertentu. Jadi penting ya sekarang terkait dengan administrasi ini untuk memastikan dapodiknya, data di dapodiknya dan aktif mengajar dalam proses pendaftaran seleksi administrasi. Nah Mas Dir, masih banyak nih Bapak Ibu guru yang terkendala pada pendaftaran seleksi administrasi. Di akun SIM PKB-nya misalnya masih silang merah. Itu kenapa ya Mas Dir? Soalnya banyak sekali yang tanya ke saya langsung nih ke DM, ke WA saya gitu. Baik, betul Bu Dirjen. Jadi jika Bapak Ibu ini masih terkendala dalam proses pendaftaran seleksi di SIM PKB karena biasanya ada silang merah gitu ya, maka pertama Bapak Ibu ini perlu login dulu ke akun SIM PKB masing-masing. Itu yang pertama. Lalu pada menu pendaftaran seleksi PPG, klik pada tombol warna biru yang bertuliskan cek syarat pendaftaran Bu. Coba dicek gitu, diklik. Nah, tunggu beberapa menit Bu, lalu refresh, segarkan lagi lamannya, dan lakukan ulang proses pendaftaran seleksi. Jadi nanti akan muncul tuh, apakah yang bersangkutan masih ada merahnya atau tidak. Coba tadi ya diingat ya, penjelasan Mas Dir tadi, coba ulang Mas Dir. Karena banyak yang langsung berhenti ketika lihat merah. Lihat merah coba. Jadi gimana? Baik, pertama Bapak Ibu sekalian yang login ke akun SIM PKB masing-masing. Ini login dulu dengan username, password. Lalu ketika masuk di menu pendaftaran seleksi PPG, tolong klik tombol warna biru yang bertuliskan cek syarat pendaftaran. Nah, ini sambil tunggu beberapa menit Bu Dirjen. Karena nanti setelah itu perlu di-refresh, disegarkan. Klik segarkan dan lakukan ulang proses pendaftaran seleksi. Baru masuk ke pendaftaran seleksi. Nanti, setelah itu, nah jika masih muncul juga banyak silang merah atau tanda silang tadi pada saat pendaftaran itu,
berarti terdapat data Bapak Ibu guru kita ini yang belum sesuai. Tinggal menyesuaikan saja kan? Betul Bu. Nah, untuk syarat administrasi ini perlu dicek nih kesesuaiannya, mana yang silang merah tadi Bu. Jadi syarat administrasi untuk seleksi PPG guru tertentu itu antara lain, ini yang paling penting Bu, NIK-nya ini harusnya sudah sesuai, harusnya sudah padan antara Dapodik dengan Dukcapil. Ini penting sekali Bu. Jadi NIK ini menjadi data dasar kita. Kemudian memang yang bersangkutan juga belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian memiliki ijazah S1 atau D4. Kemudian juga syaratnya ini sebagai guru atau kepala sekolah yang terdata aktif pada Dapodik. Dan tercatat memiliki satu induk pada satuan pendidikan formal. Dan juga Bu Dirjen ada syarat-syarat lain yang ditetapkan, informasinya ini ada secara lengkap ada di laman PPG Dikdasmen Go ID. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek, memastikan apakah datanya sudah valid, sebagaimana tadi yang telah disebutkan di atas Bu Dirjen. Ya, itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu coba diperhatikan, nanti diputar kembali penjelasannya. Bagaimana sih seleksi administrasi yang masih terkendala merah harus apa gitu. Itu masalah administrasi. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi kembali ya, jangan patah semangat. Bagaimana jika ada silang merah? Misalnya silang merah itu untuk keaktifan mengajar 1 tahun. Pada tahun 2023-2024, yang mana banyak Bapak Ibu guru yang masih kurang dari 1 tahun dengan mempertimbangkan riwayat mengajar di tahun sebelum 2024. Kemudian jika silang merahnya itu terdaftar sebagai guru di tahun ajaran 2023-2024 nih Mas Dir. Bagaimana solusinya Mas yang menghadapi yang kasus seperti ini? Apakah ketentuannya itu berbeda atau sama dari tahun lalu? Nah, ini yang penting untuk kita pahami bersama. Jadi untuk tahun ini aturannya sedikit berbeda Bu Dirjen ya. Jadi apabila guru yang sudah terdata atau terdaftar di Dapodik dan aktif sampai tahun 2024, tetapi ada kendala kesalahan atau keterlambatan memutakhirkan datanya di Dapodik, sehingga di SIM PKB terdapat silang tadi merah ya pada 2 poin tadi yang Ibu sebut, atau salah satunya dari poin yang tadi Ibu sebutkan itu, maka peserta ini akan memperoleh notifikasi perihal SPTJM pada SIM PKB, pada SIM PKB pendaftaran itu. Nah, jika mendapatkan notifikasi tersebut, maka calon ini dapat mengaksesnya di laman info GTK Dikdasmen Go ID. Untuk mengunduh yang disebut sebagai surat pernyataan tanggung jawab mutlak tadi Bu, SPTJM. Nah, Bu Dirjen, jadi SPTJM ini karena keterlambatan pemutakhiran dan lain sebagainya, ini masih diberi kesempatan para guru kita untuk bisa melaksanakan atau mengunduh SPTJM tadi, kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah dan kepala dinas untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta, SPTJM ini bisa ditandatangani oleh kepala sekolahnya dan juga ketua yayasan. Lalu dari hasil itu diunggah di info GTK Dikdasmen Go ID. Begitu Bu Dirjen. Ya, jadi kalau itu tadi 2 hal silang merah itu masih ada solusi Bapak Ibu ya. Jadi selalu ada solusi jika ada permasalahan, jangan berhenti. Tadi sudah ada jawaban dari Mas Dir ya. Yang pertanyaan di WA kepada saya yang belum terjawab, sekarang sudah terjawab ya. Jadi karena saya nggak mungkin bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk ke WA saya. Nah, ini berikutnya Mas Dir ya, masih seputar seleksi administrasi. Ini banyak yang komen di Instagram saya maupun yang kirim WA ke saya. Proses seleksi administrasi ini dibuka hingga berapa lama sih? Kok sudah mau tutup, saya belum beres-beres juga. Jangan-jangan saya ketinggalan gitu. Gimana Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi sesuai dengan surat informasi seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu tahun 2025, seleksi administrasi ini sebetulnya sudah dilaksanakan sejak 27 Mei 2025 sampai nanti di 12 Agustus Bu, 2025. Jadi dilakukan juga secara daring melalui akun SIM PKB masing-masing guru Bu Dirjen. Mereka harus ngecek ya. Mereka harus ngecek, harus masuk ke akun SIM PKB dan melaksanakan proses tersebut. Kemudian pengambilan datanya, kami kan harus mengambil datanya yang sudah terkumpul tadi, yang sudah mendaftar, maka pengambilan data ini atau hasil seleksi administrasi tahun 2025
Ini kalau periode 1 ini sudah dilakukan di 17 Juni lalu, Bu. 17 Juni 2025 sudah diambil di periode 1. Nah, nanti di periode berikut, periode 2 ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus, Bu. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan sampai dengan tadi sampaikan Bu Dirjen 12 Agustus untuk mengikuti atau melaksanakan proses pendaftaran PPG bagi guru tertentu. Nah, yang telah melakukan proses verbal ijazah dengan mekanisme berkas dan melakukan pendaftaran, misalkan melalui dengan pemenuhan SPTJM, ini agak spesifik, Bu Dirjen. Mohon berkas yang diunggah tadi, karena ini spesifik untuk yang berkas tadi, diunggah sebelum tanggal 5 Agustus, Bu. Jadi ini jangan mepet-mepet ya, karena proses verbal ijazah dengan berkas itu memerlukan waktu, Bu. Nah, jadi Bapak Ibu supaya nanti tidak terkendala gitu, Bu Dirjen. Ya, jadi meskipun berakhirnya 12 Agustus, betul. Dimohon, dihimbau, diharapkan Bapak Ibu waktu mengunggah berkas ada jeda waktu. Karena pasti ada proses verifikasi, itu butuh waktu juga ya. Sehingga jangan dipolkan di tanggal 12. Jadi ini tadi dari penjelasan Mas Dirveri itu masih dibuka seleksi administrasi hingga tanggal 12 Agustus. Namun demikian mohon kiranya Bapak Ibu mengunggahnya tidak dipaskan di last minute gitu ya. Nah, ya Bapak Ibu semua, jadi sekali lagi masih dibuka seleksi administrasi. Jangan lupa verbal ijazahnya ya. Jika ada kesulitan, ada nomor helpdesk ya, bisa dihubungi. Nanti bisa akan dapat advice ya atau bantuan ya dari teman-teman dari PPG gitu. Ini ada lagi pertanyaan Mas Dir terkait dengan mapel. Mapel yang diajarkan berbeda dengan program studi saat mengambil S1 D4. Jadi ngajarnya tuh beda dengan ijazahnya atau prodi saat mereka kuliah. Yang seperti ini tuh banyak, Mas Dir. Apakah bisa ikut PPG guru tertentu? Ya, Bu Dirjen, terima kasih. Jawabannya tentu bisa, Bu. Bapak Ibu guru dapat memilih bidang studi PPG berdasarkan mapel ajar tadi atau bidang studinya. Apabila ada perbedaan antara jurusan di S1 D4 dengan mapel yang diampu dan akhirnya tidak muncul di SIM PKB, maka Bapak Ibu dipersilahkan untuk menghubungi operator sekolah atau dinas pendidikan, Bu, untuk menyesuaikan mapel yang diampu pada dapodik gitu. Jadi yang dicek itu di dapodiknya supaya nanti datanya akan sinkron. Kalau sudah diperbaiki oleh operator ataupun oleh Bapak Ibu, dan data ini akan sinkron selama setelah 2 kali 24 jam, Bu. Sehingga nanti otomatis di SIM PKB-nya juga akan berubah. Nah, oleh karena itu mohon pastikan kembali mapel yang diajar atau mata pelajaran yang diajar di sekolah induk itu memenuhi jumlah jam minimal sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Bu. Gitu. Oh, tadi ada syaratnya ya, betul, memenuhi jumlah jam minimal ya. Ya, betul, Bu Dirjen. Nah, kalau misalnya ini tadi ya terkait dengan seleksi administrasi, kita sudah memberikan penjelasan. Kalau mereka tuh menemukan kendala nih, Mas. Ya. Kalau misalnya menghubungi Japri ke saya, mungkin tidak terjawab semua, atau Japri ke Mas Dir, itu mereka harus menghubungi siapa sebenarnya? Baik, terima kasih, Bu. Jadi kami di Direktorat Pendidikan Profesi telah menyiapkan layanan yang disebut sebagai konsultasi daring. Di mana ini dalam 1 minggu itu 2 kali, Bu. Ada pertemuan daring untuk konsultasi secara individual. Bapak Ibu ini dapat mendaftar pada laman PPG dan bisa mengikuti Zoom daring nanti untuk tanya jawab langsung terkait kendala yang dihadapi. Biasanya ini padat, Bu, setelah ada info seperti ini biasanya padat itu ya. Tapi tidak apa-apa, kami akan melayani Bapak Ibu untuk tanya jawab terkait kendala tadi, dan nanti tim juga akan membantu langsung untuk menjawab sekaligus memberikan solusi. Dan selain itu, Bapak Ibu sekalian, ada juga layanan yang disebut sebagai Pusat Bantuan PPG, Bu. Dan ini aktif dari hari Senin sampai hari Jumat. Ada ya? Dari jam 9 sampai jam 15 atau jam kerja ya, Bu ya. Nah, ini bisa juga melaksanakan tanya jawab di situ. Jadi Bapak Ibu guru bisa mengakses kedua layanan ini melalui laman PPG. Mungkin bisa dicatat nanti ya, www atau www.ppg.dikdasmen.go.id atau ppg.dikdasmen.go.id. Nah, nanti di situ juga terdapat banyak resource seperti panduan, video tutorial, dan tim helpdesk yang semuanya sudah kami siapkan. Iya.
Mas Dir itu banyak pertanyaan tuh yang masuk ke saya terkait dengan ini. Oh iya Bu. Bagi mereka yang sekarang ini sudah lulus seleksi administrasi 2024 tapi belum terpanggil, itu kenapa Mas Dir? Ya, untuk Bapak Ibu yang sudah lulus tetapi belum terpanggil, sebetulnya masih ada kesempatan, masih Bu. Ada ya? Masih ada kesempatan. Bisa jadi pada saat yang bersangkutan melaksanakan konfirmasi terlambat untuk konfirmasi kesediaan. Sehingga, atau kuota untuk batch 2 sudah habis? Sebetulnya kuota batch 2 itu terkendala dengan, bukan terkendala, ada keterbatasan dari penguji, Bu. Jadi jumlah penguji juga membatasi semua guru yang sudah ada di kolamnya seleksi administrasi tidak bisa terpanggil semua. Tapi tidak usah khawatir, Bu, karena di seleksi di tahap berikutnya itu bisa mengikuti. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengirim WhatsApp ke saya atau menulis pertanyaan di kolom komentar saya sudah lulus seleksi administrasi 2024. Kenapa belum terpanggil sedangkan teman saya sudah, mungkin mapelnya beda. Betul. Ya, mungkin mapelnya beda. Kemudian teman saya yang ini malah sudah dipanggil, jadi mungkin mapelnya beda. Bukan berarti kalau sudah lulus administrasi tidak terpanggil, itu sudah terdata ya. Hanya belum mendapat kesempatan di batch 2 dikarenakan tadi penjelasan Mas Dir, dalam setiap pelaksanaan PPG itu bukan hanya belajar secara daring di ruang GTK, tetapi juga ada uji UKPPG. Nah, kapasitas uji itu juga terbatas ya, karena untuk mapel-mapel tertentu itu bisa jadi banyak jumlahnya di daerah tertentu itu banyak, sehingga ini yang membatasi kuotanya ya, bukan soal kuota biaya tapi kuota jumlah penguji, sehingga kita bagi beberapa batch, jadi sampai semua yang sudah lulus itu akan diselesaikan di tahun ini. Jadi jangan khawatir, ini hanya soal waktu. Jadi lulus di batch 1, batch 2, batch 3 maupun nanti mungkin ada batch 4, itu semuanya baru akan menerima tunjangannya di tahun depan. Betul. Jadi tidak berarti yang sudah lulus batch 1 itu akan segera dapat tunjangannya, karena perhitungan anggarannya itu yang sudah kita ajukan kepada Presiden melalui Menkyu itu jumlah 800.000 ya, semua itu di tahun depan, bukan di tahun ini. Jadi tahun ini adalah tahun penuntasan ya. Jadi mau batch 1, 2, 3 atau selanjutnya ya sama semuanya, asal di tahun 2025 ini maka akan berkesempatan mendapatkan tunjangannya di tahun depan. Itu penjelasannya ya. Jadi banyak, udah ya, jangan tanya lagi ya, ini sudah dijawab. Kenapa lulus administrasi 2024 belum dipanggil, sedangkan teman saya satu sekolah ada yang sudah, mungkin mapelnya beda ya. Mapel beda itu menentukan jumlah asesor yang akan menilai juga nih Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya nih terkait dengan ada pesan-pesan dari Mas Dir untuk guru-guru yang terpanggil mengikuti PPG guru tertentu tahun ini, Mas Dir. Ya, baik Bu Dirjen, kalau dulu kan proses pengerjaan modul itu sebetulnya tidak terbatas waktu. Ya. Namun yang saat ini Bu, itu dimohon dapat menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Karena pengerjaan modul itu di pembelajaran yang prosesnya mandiri ini dilakukan secara full online, sehingga Bapak Ibu ini harus bisa mengatur jadwal pembelajaran tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu guru yang ikut PPG namun belum bisa melakukan pendaftaran UKPPG, ini agar bersiap juga untuk mendaftar UKPPG di berikutnya gitu Bu. Jadi secara umum Bapak Ibu guru yang ada di pemanggilan PPG bagi guru tertentu tahap 2 yang belum konfirmasi kesediaan di SIM PKB, ini juga silahkan bersiap Bu, karena banyak juga yang mereka kemarin terlambat dipanggil gitu ya, sehingga khawatir tidak terpanggil gitu. Tapi mohon tetap bersiap untuk pemanggilan PPG di tahap berikutnya, rencananya mungkin sekitar bulan September ya Bu ya. September ya, untuk 2025. batch 3. Berikutnya, betul. Ya. 3. Ya, jadi berikutnya masih akan ada pemanggilan di bulan September ya. Intinya selesai di tahun ini, karena anggaran itu harus dipertanggungjawabkan di tahun ini juga. Terima kasih Mas Dir yang sudah memberikan penjelasan detail bahkan teknis ya. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang tadi saya ajukan, yang itu saya ambil kompilasi dari baik yang menulis di kolom komentar maupun yang menulis maupun yang mengirim pesan secara langsung kepada saya. Itu penjawaban tadi sangat berarti. Nanti bisa Bapak Ibu guru yang tadi terlewat tidak mengikuti live ngopi sore ini bisa memutar kembali nanti tayangan ini ya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin jawaban yang pasti, yang jawab langsung oleh direktur. Jadi harapan saya, guru memang harus memiliki integritas dan tanggung jawab profesional sebagai guru.
guru jangan sekali-sekali melakukan kecurangan di dalam hal melaksanakan pembelajaran ya. Itu tanggung jawab, itu ada dalam diri Bapak Ibu sendiri, sehingga nanti hasil tidak akan proses tidak akan mengkhianati hasil tidak akan mengkhianati proses. Gitu Pak Mas Dir, ayo kita minum dulu. Ya, Bu. Nah, Mas Dir, tadi penjelasan dari pertanyaan dari saya yang saya rangkum dari ini sudah dijawab tuntas oleh Mas Dir. Mari sekarang kita beranjak kepada pertanyaan yang muncul ya di kolom komentar kita hari ini. Banyak sekali ini pertanyaan, baik yang dari tautan yang kita kirim maupun dari komentar di live Instagram kita sore hari ini. Saya akan membacakan pertanyaan tersebut, Mas Dir, nanti tolong dijawab ya. Pertanyaan satu ini dari Ihvanawati Vidya, ditujukan pada Mas Dir Ferry. Pertanyaannya adalah, pada saat seleksi sekolah rakyat tahap 1 kemarin, formasi untuk guru SD hanya 7 se-Indonesia. Sedangkan lulusan PPG cukup banyak yang PGSD. Sehingga banyak dari kami belum bekerja karena gagal di seleksi SMP 3K formasi SR. Apakah di tahap 2 akan tetap sama atau akan lebih banyak? Ya. Baik Bu Dirjen, jadi dalam proses pengadaan guru sekolah rakyat, Dirjen GTKPG Kemendikdasmen ini menjadi bagian penting dari tim yang disebut sebagai Satgas Rekrutmen Guru dan Tendik Sekolah Rakyat. Sebetulnya koordinasi tingkat kementerian ini terus dilakukan Bu, untuk memastikan semua unsur penting di ekosistem sekolah rakyat itu bisa sama-sama kita bantu penuhi. Nah, untuk pembukaan sekolah rakyat tahap selanjutnya kami masih menunggu Bu data final dan informasi berikutnya dari Kementerian Sosial. Dan lulusan PPG ini dapat mengecek secara berkala di laman Kemensos untuk informasi pengadaan guru-guru SR di tahap-tahap berikutnya. Namun kami yang penting ini Bu, mengingatkan bahwa teman-teman lulusan ini perlu memiliki komitmen yang tadi Ibu juga sudah sampaikan, perlu sekali untuk memiliki komitmen dan kesiapan untuk ditempatkan di mana saja gitu ya. Dari pelaksanaan sebelumnya ini kan tadi beberapa peserta mengundurkan diri ya Bu, karena lokasi penempatannya dianggap terlalu jauh dari domisili. Nah, hal ini penting menjadi refleksi bahwa kesempatan itu akan datang, tetapi rekan-rekan juga perlu memiliki kesiapan dan keberanian untuk mengambil kesempatan itu dimanapun berada, meskipun harus jauh dari domisili dia. Mungkin itu ya Bu yang penting. Saya nambah sedikit ya, jadi jumlah guru yang dibutuhkan di sekolah rakyat itu Kemendikdasmen itu mitra ya. Mereka sekarang ini membuka sekolah rakyat seluruh Indonesia itu untuk sekolah dasar. Mereka kan dari SD, SMP, SMA. SD-nya baru 7 lokasi SD. Nah, kenapa hanya 7? Karena memang guru SD itu guru kelas. Jadi satu tingkat itu baru satu kelas dulu. Ya, sehingga baru di kelas 1. Nah, tentu di tahun berikutnya akan bertambah ya, ketika lokasi itu misalnya sekarang baru 100, tahun depan akan tambah 100 lokasi lagi. Berapa level SD-nya itu yang menetapkan adalah dari Kemensos sebagai pemilik pekerjaannya. Kita mitra untuk mensuplai kebutuhan gurunya. Nah, tahun depan tentu yang 7 tadi akan naik ke kelas 2 ya. Jadi butuhnya akan menambah 7 lagi. Betul. Plus jumlah sekolah rakyatnya tambah di SD-nya berapa dan seterusnya. Sedangkan kalau guru SMP kenapa lebih banyak meskipun baru kelas 1, karena kan guru mapel. Meskipun baru satu angkatan atau satu kelas, semua mapel kan harus terpenuhi. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini tahun-tahun berikutnya sekolah rakyat maupun sekolah unggul yang akan datang maupun sekolah kita itu produksi atau penyedia gurunya adalah di Kemendikdasmen. Dan tadi jawabannya kenapa baru 7 ya. Jawabannya tahun depan ya tergantung jumlah berapa sekolahnya, dan yang pasti yang 7 akan berlipat jadi 2 karena anak-anaknya akan naik ke kelas 2 gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mas Direktur. Itu ada pertanyaan. Saat ini kami dari PPG Calon Guru tahap 2 tahun 2024 ya. Dulu ketika kami mendaftar PPG harus mengisi preferensi lokasi pengabdian ya, Mas, ingat ya Mas Dir ya. Untuk itu bagaimanakah mekanisme setelah dinyatakan lulus nanti? Itu pertanyaan dari siapa tadi ya, dari Ahmad Syakur. Itu gimana Mas Dir jawabnya? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Sebetulnya preferensi lokasi pengabdian ini adalah alat bantu Bu. Alat bantu untuk mahasiswa ini mengetahui kebutuhan guru di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Semakin kebutuhannya banyak, maka potensi untuk mendaftar di situ diharapkan semakin tinggi. Kemudian yang kedua,
preferensi lokasi pengabdian ini dari awal mahasiswa supaya nanti dapat mengetahui penempatan kuliah di wilayah sekitar preferensi lokasi tadi, Bu. Jadi akan disesuaikan antara jumlahnya dengan ketersediaan LPTK, ketersediaan prodi dan bidang studi PPG yang ada di wilayah itu. Jadi untuk memudahkan perkuliahan. Kemudian yang ketiga, melalui preferensi pengabdian ini atau preferensi lokasi pengabdian ini, potensi untuk mengisi kebutuhan guru di wilayah tersebut ini bisa menjadi lebih jelas gitu ya, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Dan kedepannya kami akan terus berkoordinasi, Bu, dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi ini agar pemerintah daerah juga mengetahui suplai calon guru yang berminat mengajar di wilayahnya. Itu, Bu. Baik, ini karena waktunya akan tambahin sedikit bonus ya, karena banyak pertanyaan yang belum kita jawab. Ini akan lebih cepat lagi, saya baca pertanyaan dari @Dinda Ayu. Pertanyaannya kepada saya, bagaimana dengan potensi mengabdi menjadi guru di sekolah swasta? Mbak Dinda Ayu, sedangkan saat ini saya mendaftar di sekolah swasta, ada beberapa sekolah yang mengharuskan untuk mengabdi minimal 2 tahun. Lalu bagaimana mekanisme TPG-nya? Apakah bisa cair ya? Jadi saat ini Direktorat PPG tengah mengupayakan kolaborasi dengan yayasan swasta, pada saat ini sedang proses pembahasan. Ketentuan mengabdi adalah kebijakan masing-masing yayasan ya, misalnya ada 2 tahun, 1 tahun, itu masing-masing yayasan, dan memang harus ditaati jika memang kita sudah terikat perjanjian dengan yayasan tersebut. Sebab kekosongan guru di sekolah swasta juga harus kita penuhi dengan lulusan PPG calon guru. Jadi kekosongan kita itu memenuhi bukan hanya di ASN ya, di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta. Nah, terakhir untuk TPG-nya jika memenuhi syarat nanti akan tetap cair ya, meskipun di sekolah swasta, karena jika menjadi guru di sekolah swasta itu TPG-nya sebagai guru swasta itu ada nominal tertentu jika sudah punya serti. Tetap akan cair jika memenuhi syarat ya, yakni 2 juta rupiah bagi non ASN. Berarti kalau di sekolah swasta kan dia akan menjadi non ASN, atau dia masih guru non ASN di sekolah negeri, dia juga sama baik mengabdi sekolah negeri maupun swasta. Jika sama-sama non ASN dan jika memenuhi beban kerja, maka dia akan tetap mendapatkan TPG-nya. Lalu ada pertanyaan juga dari @Agung DFK yang ditujukan kepada saya. Pertanyaannya, bagaimana konsekuensi bagi lulusan PPG yang lolos seleksi guru sekolah rakyat tapi mengundurkan diri? Ya, pertanyaan tadi dijawab ya, karena orang tua harus dirawat sehingga tidak bisa jauh dari rumah atau alasan lain. Sedangkan penempatan sekolah rakyat cukup jauh. Apakah kami akan disanksi atau tetap bisa mendaftar kembali di gelombang 2? Jadi ini sudah menjadi pembahasan ya, karena memang kami juga mendapatkan komplain dari sekolah Kemensos terkait dengan hal ini. Katanya lulusannya siap mengabdi tetapi kok banyak yang mengundurkan diri gitu ya. Bagi rekan-rekan yang sudah lulus ASN P3K, baik Pemda dan sekolah rakyat, jadi ya sekolah rakyat itu kan ASN ya, yang mengundurkan diri, kami sangat menyayangkan ya hal tersebut, karena itu berarti melanggar komitmen yang sudah disetujui sendiri pada saat itu. Sementara banyak sekali teman-teman yang masih berharap kesempatan itu. Walaupun kami memahami kendala yang dihadapi, misalnya kalau orang tua sakit atau memang ragu dengan tidak mampu bertugas di jauh ya dari awal ya, karena di belakangnya itu yang ngantri untuk bisa mendapatkan posisi itu banyak. Karena itu ini mengambil kesempatan bagi rekan yang lain, kami sampaikan bahwa seluruh lulusan yang dinyatakan lulus ASN P3K JF Guru namun mengundurkan diri untuk menerima segala bentuk kebijakan akan diambil kemudian hari. Mohon dengan besar hati ya, pasti tentu ada sanksi ya. Mohon besar hati dan lapang dada menerima semua kebijakan yang akan ditetapkan. Selainnya kami juga menghargai keputusan rekan-rekan yang dipilih. Jadi tentu ada, nanti akan kami sampaikan ya. Bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus melalui uji, kami kan juga mendapatkan komplain dari Menpan, Kemenpan, Kemensos gitu ya. Karena kalau ASN itu tidak bisa langsung begitu mundur, ranking di bawahnya langsung naik, nggak mungkin. Jadi itu beda ya dengan ini. Jadi itu sangat amat memberatkan bagi kami ya, karena ini komitmen kita memenuhi guru dan menjanjikan bahwa guru-guru yang sudah ikut itu benar-benar akan siap ditempatkan, karena tahu dari awal di mana akan ditempatkan. Ini pertanyaannya untuk Mas Dil nih Mas, bagaimana jika dari @ia, pertanyaannya bagaimana jika pada saat verbal ijazah sudah dilakukan tapi saat ini belum terverifikasi? Ya.
Baik Bu, jadi bagi Bapak Ibu yang ijazahnya, ini ada dua ya, yang ijazahnya sudah terintegrasi dengan PD Dikti, ini mohon segera melakukan verval API gitu, jadi ini secara otomatis. Pastikan data yang muncul itu sesuai dengan data kelulusan sarjana atau diploma 4-nya masing-masing Bapak Ibu guru. Nah, untuk Bapak Ibu yang ijazahnya belum terintegrasi dengan PD Dikti, maka harus melakukan verval ijazahnya itu secara manual. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, ini membutuhkan waktu Bu Dirjen. Jadi mohon Bapak Ibu yang terkendala ini dapat berkoordinasi dengan BGTK setempat dan melakukan pengecekan secara berkala hasil verbal ijazahnya. Jadi kalau sudah verbal dicek gitu Bu, jangan langsung dibiarkan saja, dicek pada laman info GTK serta pada laman SIP PKB. Sudah cocok atau sudah valid apa belum? Gitu. Jadi masih ada kesempatan ya. Ini berikutnya dari Nuraini kepada Mas Dil ya, pertanyaannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin bertanya. Saya adalah Nuraini, guru di salah satu sekolah swasta sejak 2019 hingga 2025. Kemudian keterima CPNS Kemenak di bulan Juni 2025 nih. Selamat ya Bu Nuraini, Ibu sudah jadi CPNS di Kemenak, itu berkah luar biasa. Kemudian kenapa saya tidak kepanggil PPG? Apakah dikarenakan saya sudah berpindah ke Kemenak? Ini gimana nih Mas Dir? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Jadi Bu Nuraini tadi sudah ini ya, sebelumnya kami ucapkan selamat karena Ibu telah diterima sebagai CPNS di Kementerian Agama. Nah, ini juga bagi guru-guru yang berada di sekolah di bawah naungan Kementerian Agama menjadi sasaran dan akan mengikuti PPG yang dilaksanakan oleh Kemenak sendiri Bu, gitu ya. Jadi mohon ditunggu ya Bu untuk informasi pemanggilan ya program PPG dari Kemenak. Nah, untuk yang mungkin sempat terpanggil namun kondisinya juga sama, sudah menjadi CPNS di kementerian lain, tentunya nantinya akan terkendala Bu pada saat lapor diri di LPTK atau di kampus lokasi PPG saat pemenuhan berkas, karena salah satunya ini adalah terkait dengan sekolah di mana dia bertugas gitu Bu. Mungkin itu Bu. Jadi Dirjen, karena mereka udah pindah ke Kemenak sehingga nggak terpanggil gitu ya? Ya, sementara akan terpanggil di Kementerian Kemenak Agama. ya. Jadi nanti Bu Nuraini pada akhirnya nanti Ibu akan masuk terpanggil di Kemenak ya. Apakah nanti Kemenak kemudian akan menunjuk sekolah-sekolah semapel Ibu, itu nanti kewenangan ada di Kemenak. Nah, ini waktunya tinggal sedikit Mas Dir. Baik. Masih ada banyak pertanyaan. Ini ditujukan kepada Mas Dir dari @bumia Mia. Saya tidak bisa login UKPPG saat ini, memilih mengikuti ujian UKPPG dikarenakan saat memilih mengikuti UKPPG dikarenakan jaringan di tempat kami atau jaringan internetnya terputus atau gangguan jaringan selama 2 hari berturut-turut. Mohon kiranya Bapak Ibu solusi agar saya bisa memilih mengikuti UKPPG, karena banyak ini pertanyaan ini. Betul. Kenapa dia tidak bisa mendaftar UKPPG? Kenapa nih Mas Dil? Baik, betul Bu Dirjen. Mungkin iya, sebetulnya pendaftaran UKPPG periode lalu atau periode 2 yang terakhir kemarin itu sudah ditutup Bu, memang di tanggal 19 Juli. Dan itu sebetulnya sudah dibuka sejak tanggal 7 Juli. Nah, saat ini memang mereka sedang proses unggah dokumen. Memang ada beberapa wilayah yang mungkin terkendala jaringan, terkendala akses, dan juga mungkin karena kondisi-kondisi tertentu. Namun sekali lagi ini jangan khawatir Ibu Bapak guru yang belum bisa mendaftar UKPPG pada periode tersebut, ini nanti bisa mendaftar UKPPG pada periode selanjutnya, insya Allah juga di bulan September Bu. Dan jika lulus nanti tetap mendapatkan sertifikat pendidik di tahun ini, tahun 2025. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir atau panik ya, maksudnya tuh ini semua yang tadi saya sampaikan 800.000 itu penuntasan di tahun 2025 itu sudah tersedia anggarannya. Memang ada batasan-batasan teknis, misalnya kalau masalah belum dipanggil, sudah lulus belum dipanggil sudah ada jawabnya, kemudian belum bisa daftar UKPPG, pasti akan ada kesempatan berikutnya. Yang penting harus memantau di laman masing-masing, akunnya masing-masing. Nah Bapak Ibu, terima kasih yang masih berkesempatan meluangkan waktu untuk bergabung di seluruh Indonesia untuk acara ngopi kita sore hari ini ya. Jadi ini beberapa informasi penting yang Bapak Ibu tanya, sudah berusaha kami jawab semaksimal mungkin sesuai dengan kewenangan tugas dari Dirjen GTK PG ya, di bawah Kemendikbudrismen. Jadi kita tidak bisa mengambil pekerjaan yang bukan kewenangan kita karena semua sudah diatur oleh tugas fungsi masing-masing. Saya menekankan dan berpesan kepada Bapak Ibu guru semua agar berhati-hati, terutama terhadap informasi yang beredar baik tentang pendidikan profesi guru, baik calon guru maupun guru tertentu, seleksi administrasi maupun hal lain terkait dengan PPG.
Semua informasi penting itu hanya ada di laman resmi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dir, baik di media sosialnya PPG maupun laman PPG atau di media sosial saya. Ya, jadi kalau informasi lain selain yang tadi saya sampaikan itu mohon di cross check kembali kepada laman-laman yang atau kanal-kanal informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Direktur pada saat awal ngopi kita tadi ya. Sudah ada laman resmi sebagai rujukan ya jika memang Bapak Ibu akan bertanya atau ragu terhadap informasi yang didapatkan. Nah ini saya sampaikan informasi penutup ya bagi Bapak Ibu guru bahwa pembukaan PPG calon guru kapan resmi dibuka itu silahkan dicek di laman resmi PPG Pendidikan Profesi Guru ya. Apakah tahun ini nanti kapan? Bapak Ibu jangan bertanya kepada saya, yang paling pasti informasinya itu adalah di laman PPG karena pembukaan PPG calon guru itu memerlukan persiapan dan juga koordinasi dengan LPTK serta kebutuhan memperhitungkan kebutuhan formasi yang ada, dan sekarang kita masih mempunyai pool PPG batch 1 maupun yang sekarang masih baru mau lulus di semester 2. Terima kasih juga kepada Mas Dirferi yang sudah meluangkan waktu menjawab berbagai pertanyaan tadi. Semoga jawaban kita ini bisa sedikit menenangkan dan menjawab berbagai kepenasaranan Bapak Ibu yang sudah bertanya pada saya maupun yang menulis kolom komentar di Instagram saya. Sekali lagi bahwa tadi ya berbagai pertanyaan 1 sampai 10 tadi saya rangkum dari pertanyaan yang muncul ya di berbagai media sosial yang seputar PPG baik calon guru maupun guru tertentu. Jadi kalau tadi masih ada saya baca di sini, Prajab kapan dibuka woi? Ya, pertanyaan yang bagus dong. Kan ada Bu dan Pak di sini ya, adik-adik gitu ya. Sudah disampaikan tadi bahwa nanti jika akan dibuka akan diinformasikan. Anda kan baru lulus ya S1. Coba belajar dari para senior ya dalam menyampaikan pertanyaan yang lebih santun. Nah ini kita sudah berakhir ya Mas Dir. Jika ada pertanyaan lagi silahkan masih dituliskan. Jika masih memerlukan satu sesi live Instagram lagi kami akan siapkan untuk Bapak Ibu guru. Yang penting semua pertanyaan akan kita jawab sesuai dengan fakta dan regulasi yang berlaku. Ada nggak pantun penutup Mas Dir? Nah ini yang paling menarik Bu. Hari Senin berpakaian rapi. Cakep. Penuh semangat untuk beraksi. Cakep. Mari Bapak Ibu ikut seleksi administrasi. Langkah awal menjadi guru bersertifikasi. Keren sekali pantun Mas Dir. Saya juga punya dong Ya, satu Bu. pantun. Tapi sebelum pantun saya sampaikan, boleh nggak kita beri apresiasi kepada semua tim yang mendukung kegiatan live ngopi hari ini. Lambaikan tangan semuanya. Ya, terima kasih pada teman-teman semua yang sudah penuh komitmen, dedikasinya membantu kita dalam menyiapkan dan mengkurasi berbagai pertanyaan agar semua kebutuhan Bapak Ibu calon guru maupun guru itu bisa terjawab, tidak ada terlewatkan. Ini semua berkat kerja keras semua tim yang sekarang di balik layar dalam sukses live ngopi kita sore hari ini. Pantun penutup saya untuk Bapak Ibu semuanya yang menyimak live Instagram sore hari ini adalah layar terkembang, siap berlayar. Cakep. Menuju pulau penuh cahaya. Cakep. Sertifikasi bukan sekedar gelar, Cakep. tapi dedikasi untuk bangsa tercinta. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah bergabung setia menemani saya sore hari ini. Kesempatannya sangat luar biasa. Ditemani Bapak Ibu guru yang penuh semangat menyimak. Saya tahu mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab, ada yang kesal karena pertanyaannya terlewat, karena keterbatasan waktu sehingga kami masih belum bisa menjawab semuanya. Tapi yakin dan percaya bahwa kami ada untuk melayani Bapak Ibu guru semua, baik calon guru maupun guru tertentu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai abdi negara, pelayan guru. Sampai jumpa di acara ngopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.